Kehidupan adalah perubahan yang alami dan spontan. Jangan menolaknya, karena akan menimbulkan kesedihan. Biarlah sesuai dengan kenyataan, biarkan mengalir secara natural, berjalan seperti apa adanya. Pada momen tersebut, terkadang untuk memutuskan tidak melakukan apa-apa menjadi keputusan yang lebih bijaksana. Sabar dan tunggulah alam yang menyelesaikannya. Layaknya lumpur yang membuat air keruh, kita hanya perlu menunggu sebentar hingga lumpur tersebut mengendap. Tetap tenang, lewati dan jalani hal tersebut dengan ikhlas, tanpa bertanya-tanya mengapa hal tersebut bisa terjadi dan menyalahkan segala hal menjadi seperti apa yang orang lain inginkan. Dengan berhubungan dengan diri sejati kita dapat menemukan kembali kebahagiaan dan kedamaian batin yang mungkin hilang karena peran ego yang dominan dalam hidup kita. Perhatikan pikiranmu, karena pemikiran akan berkembang menjadi kata-kata. Perhatikan kata-katamu, karena kata-kata akan berkembang menjadi perilaku. Perhatikan perilakumu, karena perilaku akan berkembang menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaanmu, karena kebiasaan akan berubah menjadi karakter. Perhatikan karaktermu, karena karakter dapat menentukan nasibmu. Lao Tzu, seorang filsuf besar dari negeri Tiongkok yang diperkirakan hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi, yang melahirkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa dan sangat populer, di mana pemikirannya dituangkan dalam kitab Tao Te Ching dengan gaya penulisan layaknya puisi tentang suatu pandangan hidup, yang hingga saat ini pemikiran dan kebijaksanaannya semakin banyak dipelajari karena tetap relevan dengan kehidupan masa kini dan menjadi inspirasi bagi banyak orang dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Salah satu ajaran Lao Tzu yang populer yaitu tentang Wu Wei. Wu Wei adalah sebuah filosofi yang dapat diterjemahkan sebagai tidak bertindak atau tidak berusaha. Dewasa ini, kita sering disuguhkan dengan narasi yang mendorong manusia untuk menjadi seseorang yang kuat, selalu aktif menggapai semua impian dan keinginan, menjadi seorang yang ambisius dan menjadi pemenang. Mereka yang pasif dianggap lemah, kalah, dan tidak berguna. Pada dasarnya, tidak ada yang salah dengan narasi motivasi untuk sebuah proses kemajuan dan pengembangan diri. Namun, yang perlu diingat, kita harus imbang dalam segala hal, termasuk aspek spiritual atau batiniah yang juga harus diperhatikan. Seperti yin dan yang merupakan dua prinsip atau kekuatan yang saling berlawanan dan saling melengkapi satu sama lain. Yin melambangkan unsur kelembutan, feminim, pasif, keheningan, penerimaan, dan juga fleksibilitas. Sementara yang melambangkan unsur cahaya, maskulin, aktif, kecepatan, produktivitas, serta agresif dan terbuka. Wu Wei tidak berarti bahwa seseorang harus pasif dan tidak melakukan apa-apa dalam hidupnya. Sebaliknya, Wu Wei lebih mengarah pada kebijaksanaan dalam bertindak dan mengerahkan upaya yang tepat, sehingga seseorang dapat mencapai tujuan dengan cara yang lebih mudah dan alami. Layaknya kita sedang ingin ke suatu titik menggunakan kapal, kita memanfaatkan hembusan angin untuk berlayar, bukan dengan mendayung yang notabene menggunakan usaha yang ekstra keras. Dalam analogi ini, hembusan angin melambangkan kekuatan alam atau keadaan di sekitar kita, sedangkan kapal yang berlayar melambangkan tindakan kita. Alam tidak terburu-buru. Pada akhirnya, semuanya akan terselesaikan. Lao Tzu mengingatkan agar kita hidup dengan alami dan mengikuti aliran kehidupan yang ada di sekitar kita. Hal ini berarti kita harus memahami bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini memiliki siklusnya sendiri. Dan kita harus menghormati dan mengikuti siklus tersebut. Misalnya musim semi akan diikuti oleh musim panas, dan musim gugur akan diikuti oleh musim dingin.
aliran air yang selalu menuju ke tempat yang rendah, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memaksa musim panas datang lebih cepat atau musim dingin datang lebih lambat. Kehidupan adalah perubahan yang alami dan spontan. Jangan menolaknya, karena akan menimbulkan kesedihan. Biarlah sesuai dengan kenyataan, biarkan mengalir secara natural, berjalan seperti apa adanya. Kehidupan seringkali penuh dengan kejutan dan tantangan yang tidak bisa kita prediksi atau kendalikan. Kadang-kadang, saat kita menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita merasa kecewa dan frustasi karena merasa tidak mampu mengatasi hambatan tersebut. Dengan prinsip Wu Wei, kita bisa mengambil perspektif yang berbeda dan melihatnya sebagai bagian dari arus kehidupan yang tidak bisa kita lawan. Dengan memahami bahwa hidup seringkali tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya, kita dapat mengambil sikap yang lebih tenang dan ikhlas dalam menghadapi hal tersebut. Hal tersebut bisa jadi sebuah kode alam, yang dalam banyak peristiwa, hal-hal yang kita hadapi tersebut seringkali memiliki tujuan yang lebih besar atau mengajarkan kita pada pelajaran berharga. Manusia selalu ingin mengendalikan semuanya, sehingga menjadi seperti yang dia inginkan. Tidak semua hal membutuhkan campur tangan kita. Sebagian akan terselesaikan sendiri bersama alam seiring berjalannya waktu. Kita tentu pernah mengalami permasalahan yang sangat besar yang kita anggap hal tersebut merupakan kiamat atau kehancuran bagi hidup kita. Tetapi nyatanya sampai detik ini, Anda masih bisa tetap bernapas dan melewati semuanya. Pada momen tersebut, terkadang untuk memutuskan tidak melakukan apa-apa menjadi keputusan yang lebih bijaksana. Sabar dan tunggulah alam yang menyelesaikannya. Layaknya lumpur yang membuat air keruh, kita hanya perlu menunggu sebentar hingga lumpur tersebut mengendap. Tetap tenang, lewati dan jalani hal tersebut dengan ikhlas, tanpa bertanya-tanya mengapa hal tersebut bisa terjadi dan menyalahkan segala hal. Ambillah lebih banyak waktu untuk keheningan. Ketika pikiran kita menjadi diam, seluruh alam semesta akan menyerah. Pikiran manusia seringkali dipenuhi dengan hiruk-pikuk dan kebisingan mental yang beragam, seperti kekhawatiran, rasa cemas, rasa takut, rasa bersalah, keinginan, dan lain sebagainya. Jika pikiran kita terlalu sibuk dengan berbagai hal yang tidak penting, maka sulit untuk kita fokus pada hal yang seharusnya menjadi prioritas dan penting dalam hidup kita. Kita bisa merasa terbebani dengan banyak pikiran dan kekhawatiran, yang membuat kita kehilangan fokus dan konsentrasi pada hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Penting untuk selalu mengosongkan diri kita dari pikiran-pikiran liar, sehingga kita dapat mengamati pikiran yang benar-benar penting saja. Manusia seringkali terlampau banyak keinginan. Celakanya, dengan memenuhi semua keinginan dan memuaskannya, ia menganggap akan hidup bahagia. Padahal sebaliknya, inilah yang menjadi sumber penderitaan bagi manusia. Mencari kebahagiaan adalah tentang menikmati prosesnya. Kebahagiaan bukanlah hasil akhir, namun seluruh hal yang dilalui secara alamiah. Jika kamu depresi, kamu hidup di masa lalu. Jika kamu cemas, kamu hidup di masa depan. Jika kamu damai, kamu hidup di masa sekarang. Pemikiran Lao Tse selaras dengan prinsip mindfulness. Kecemasan dan depresi dapat terjadi ketika seseorang terlalu fokus pada masa lalu atau masa depan dan melupakan keberadaan diri mereka di saat sekarang. Kecemasan terkait masa depan terjadi ketika kita khawatir atau takut tentang apa yang mungkin akan terjadi nanti. Sedangkan depresi terkait dengan masa lalu, yang terjadi ketika seseorang merenungkan kesalahan atau kegagalan masa lalu yang tak kunjung terlupakan. Sementara, rasa damai dan kebahagiaan dapat terjadi ketika seseorang benar-benar menghargai keberadaan mereka di saat sekarang dan dapat menikmati setiap momen yang dijalani tanpa khawatir akan masa depan atau terbebani oleh masa lalu.
Oleh karena itu, penting untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan merencanakan masa depan. Tetapi tidak lupa untuk menikmati dan menghargai keberadaan kita saat ini, serta melakukan yang terbaik dalam setiap momen yang kita jalani. Masa lalu tidak punya kekuatan untuk menghentikan keberadaanmu di saat ini. Hanya keluhanmu yang dapat membuat masa lalu melakukan itu. Apakah keluhan itu beban pikiran dan emosi lama? Hal ini berarti bahwa meskipun kita tidak dapat mengubah masa lalu, kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita meresponnya dan bagaimana kita memilih untuk hidup saat ini. Jika kita terus mengeluh atau membawa beban emosional dari masa lalu, maka kita akan terjebak dalam siklus yang menghentikan kita dari memajukan hidup. Namun, jika kita memilih untuk menerima masa lalu dan membiarkannya menjadi pelajaran bagi kita, kita dapat membebaskan diri dari beban tersebut dan hidup lebih bahagia dan bermakna di masa yang sekarang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami kekuatan pikiran dan emosi lama terhadap kehidupan kita saat ini. Tiada benda yang lebih lemah dari air, tetapi tidak satu pun yang lebih kuat daripadanya dalam mengalahkan kekerasan. Manusia terlahir dalam keadaan lunak dan lentur. Ketika mati, mereka keras dan kaku. Tumbuhan terlahir lembut dan luwes. Ketika mati, mereka rapuh dan kering. Jadi, siapapun yang kaku dan tidak luwes adalah pengikut kematian. Lao Tse menganjurkan hiduplah seperti air yang mengalir apa adanya, dan sekaligus menyerap sifat kelembutannya. Bersikaplah fleksibel dan adaptif, mengikuti ruang dan situasi di mana kita berada. Dunia selalu berubah. Ada banyak hal yang dapat terjadi di luar kendali kita. Jika kita menghadapinya dengan kaku dan keras, maka akan terjadi banyak benturan. Sebaliknya, jika kita bersifat fleksibel dan melembutkan hati, segalanya akan mengalir dan menjadi lebih mudah. Air memang memiliki sifat lembut. Meski begitu, tidak ada yang dapat mengalahkan kekuatan air. Air bahkan dapat mengalahkan logam atau bahkan batu yang keras, atau mengajarkan kita untuk tidak memaksakan apapun. Kekerasan bukan hanya melelahkan, tetapi juga seringkali tidak menghasilkan apapun. Sebaliknya, kelembutan dapat menghasilkan perubahan dalam jangka panjang, bukan hanya menghemat energi, tetapi juga menjaga ketenangan pikiran kita. Memahami orang lain adalah kecerdasan. Memahami diri sendiri adalah kebijaksanaan sejati. Menguasai orang lain adalah kekuatan. Menguasai diri sendiri adalah kekuatan sejati. Memahami orang lain adalah kecerdasan, karena ketika Anda memahami orang lain, Anda dapat memprediksi perilaku mereka, mengidentifikasi motivasi mereka, dan menyesuaikan komunikasi dengan mereka. Menguasai orang lain adalah kekuatan, karena ketika Anda dapat mengendalikan orang lain, Anda dapat mencapai tujuan dan mengambil tindakan yang Anda inginkan. Kekuatan semacam ini seringkali bersifat sementara dan dapat menghasilkan ketidakpercayaan atau bahkan permusuhan. Namun, dengan memahami dan menguasai diri sendiri adalah kebijaksanaan sejati. Ketika kita memahami dan menguasai diri, kita dapat mengenali kekuatan dan kelemahan kita, memahami nilai-nilai dan tujuan kita, mengenali keterbatasan, serta memahami reaksi kita terhadap situasi yang berbeda. Ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang tepat dan mengambil tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan hidup kita. Ketika saya melepaskan diri saya akan menjadi seperti apa yang semestinya. Dalam konteks spiritual, hal ini berarti melepaskan ego dan identitas kita yang terikat pada hal-hal material, sehingga kita dapat lebih terhubung dengan alam dan kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri.
Ego kita sering menghalangi diri sejati kita. Kita sering menghabiskan banyak waktu untuk mengkhawatirkan agar diri kita menjadi seperti apa yang orang lain inginkan. Dengan berhubungan dengan diri sejati kita dapat menemukan kembali kebahagiaan dan kedamaian batin yang mungkin hilang karena peran ego yang dominan dalam hidup kita. Kita dapat menemukan kembali jiwa kita yang periang, hati yang penyayang, serta mampu memberikan kontribusi positif dalam kehidupan. Perhatikan pikiranmu, karena pemikiran akan berkembang menjadi kata-kata. Perhatikan kata-katamu, karena kata-kata akan berkembang menjadi perilaku. Perhatikan perilakumu, karena perilaku akan berkembang menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaanmu, karena kebiasaan akan berubah menjadi karakter. Perhatikan karaktermu, karena karakter dapat menentukan nasibmu. Semua bermuara dari pikiran. Pikiran mampu mempengaruhi kondisi fisik dan psikis seseorang, mampu mempengaruhi perasaan dan sikap seseorang, bahkan mampu menentukan masa depan seseorang. Apakah seseorang kelak menjadi pemenang ataukah pecundang? Semua tergantung bagaimana ia menggunakan serta memilih pikirannya. Pikiran kita dapat mempengaruhi tindakan dan keputusan kita, dan pada akhirnya membentuk karakter kita. Ketika pikiran kita sering diisi dengan pikiran yang positif dan optimis, kita cenderung lebih termotivasi untuk mencapai tujuan dan mengatasi rintangan. Sebaliknya, jika pikiran kita sering terisi dengan negativitas, pesimis, mudah merasa putus asa, takut mengambil resiko, tidak berani mengambil keputusan, sehingga malas untuk bergerak, tentunya akan sulit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lao Tzu mengatakan, berhati-hatilah dengan apa kamu menyiram impianmu. Sirami mereka dengan kekhawatiran dan ketakutan, dan Anda akan menghasilkan gulma yang mencekik kehidupan dari impian Anda. Menyirami mereka dengan optimisme dan solusi, dan Anda akan menumbuhkan kesuksesan. Selalu waspada dengan cara untuk memelihara mimpi Anda.